wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pengertian, Manfaat, Fungsi, dan Prinsip Berwirausaha. Perkenalkan, nama saya Anggi Lutfitarani, NPM 1903031005. Saya akan menjelaskan definisi kewirausahaan. Kewirausahaan terdiri dari dua kata, yaitu wira dan usaha. Wira sendiri mempunyai arti yaitu peluang, pahlawan, manusia yang unggul, berbudi yang luhur, serta mempunyai watak yang agung. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk produk baru, mengatur permodalan operasinya, serta memasarkannya. Kebanyakan orang berpikir bahwa berwirausaha itu mencari uang, mencari keuntungan, jualan, terus usaha biar kaya. Padahal sebenarnya pemikiran seperti itu harus diubah, karena tidak sepenuhnya berwirausaha itu berkaitan dengan uang, melainkan berwirausaha itu menantang diri sendiri, berani bermimpi besar, melatih diri dari kegagalan, mengembangkan ide menjadi inovasi. Wirausaha dan kewirausahaan itu beda. Bedanya adalah terletak pada wirausaha. Wirausaha itu adalah orang atau pelaku yang menjalankan usaha tersebut. Sedangkan kewirausahaan adalah proses yang dilakukan untuk melakukan wirausaha. Seorang wirausahawan itu memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Contohnya, kemampuan memanfaatkan peluang, kemampuan memanfaatkan sumber daya, berani menghadapi resiko yang akan dihadapinya nanti untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang selanjutnya, manfaat berwirausaha. Yang pertama, memberikan peluang dan kebebasan untuk mengendalikan nasib diri sendiri. Dengan memiliki usaha sendiri, akan memberikan peluang dan kebebasan bagi pembisnis untuk melakukan tujuan yang diinginkan. Yang kedua, membuka lapangan kerja baru. Yang ketiga, memberi peluang untuk mencapai potensi diri sepenuhnya. Yang keempat, memiliki peluang untuk meraih keuntungan seoptimal mungkin. Yang kelima, memiliki peluang untuk berpikir aktif dalam masyarakat dan mendapatkan pengakuan atas usahanya. Yang keenam, memiliki peluang untuk melakukan sesuatu yang disukai dan menunjukkan rasa senang dalam mengerjakannya. Baik, saya Arinawati. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang fungsi dan juga prinsip berwirausaha. Jadi, fungsi dari berwirausaha ini adalah fungsi pokok dan juga fungsi tambahan. Fungsi pokoknya itu adalah membuat keputusan penting dan mengambil resiko tentang tujuan dan sasaran perusahaan, lalu menetapkan bidang usaha dan pasar yang akan dilayani, menghitung skala usaha yang diinginkan, menentukan permodalan yang diinginkan dengan komposisi yang menguntungkan, memilih dan menetapkan kriteria pegawai atau karyawan, dan memotivasinya, mengendalikan cara efektif dan efisien, mencari dan menciptakan berbagai cara baru, mencari terobosan dalam mendapatkan masukan, serta mengolahnya menjadi barang atau jasa yang menarik, lalu memasarkan barang atau jasa tersebut untuk memuaskan pelanggan sekaligus dapat memperoleh dan mempertahankan keuntungan maksimal. Lalu fungsi tambahan itu ketika kita survei dalam rangka mencari dan menciptakan peluang usaha, kita bisa sekaligus mengenali lingkungan perusahaan, dan kita juga bisa mengendalikan lingkungan ke arah yang lebih menguntungkan bagi perusahaan, lalu menjaga lingkungan perusahaan agar tidak merugikan masyarakat ataupun merusak lingkungan akibat dari limbah usaha yang mungkin kita hasilkan nantinya, lalu meluangkan dan peduli atas lingkungan sosial di sekitar. Selanjutnya, prinsip berwirausaha. Jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, prinsip itu adalah mempunyai arti kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, ataupun asas. Lalu, pengertian prinsip itu apa sih? Jadi, prinsip itu adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum atau individual yang dijadikan oleh seseorang maupun kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir ataupun bertindak. Jadi, prinsip yang pertama dalam berwirausaha itu jangan takut gagal. Jadi, ketika kita mempunyai teori, kita harus langsung action dan terjun langsung. Dan jangan takut gagal, karena kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Jadi dengan kita mengalami kegagalan, kita bisa menjadikan kegagalan tersebut sebagai pembelajaran kita untuk kedepannya bagaimana agar tidak mengalami hal yang sama lagi. Lalu yang kedua itu adalah semangat.
penghargaan terbesar wirausaha itu bukan tujuannya, tetapi proses dan perjalanannya. Bagaimana perjalanan dan proses kita menuju tujuan tersebut. Lalu kreatif dan inovatif. Kita sebagai wirausaha itu tidak boleh stuck di dalam satu usaha itu saja, tidak boleh puas dalam satu usaha. Jadi kita harus mengikuti juga perkembangan zaman dan terus berinovasi. Lalu yang keempat, bertindak dengan penuh perhitungan dalam mengambil resiko. Resiko itu selalu ada, jadi ketika kita menghindari resiko yang satu, kemungkinan kita juga dapat menemui resiko yang lainnya. Maka dari itu kita harus benar-benar dalam mengambil keputusan, kita harus mengetahui kemungkinan resiko apa yang akan kita temukan ke depannya dan bagaimana cara mengatasi resiko tersebut. Lalu sabar, ulet, dan tekun. Kita harus sabar, ulet, dan tekun dalam menghadapi semua permasalahan maupun kendala, karena pasti dalam berwirausaha itu pasti akan menemui sebuah kendala ataupun permasalahan. Lalu harus optimis. Optimis ini merupakan prinsip yang dapat memotivasi kesadaran, sehingga usaha yang kita lakukan harus penuh optimis bahwa usaha yang kita jalankan itu akan sukses. Lalu kita harus memiliki ambisi. Ambisi ini seperti goals. Jadi ketika bulan ini kita harus mencapai goals yang ini, lalu bulan depan kita harus mencapai goals yang lebih tinggi lagi. Nah, itu yang dinamakan ambisi. Lalu pantang menyerah, seperti yang saya bilang tadi, ketika kita gagal kita tidak boleh langsung menyerah, karena kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Jadi kita harus selalu mengambil peluang dan jangan takut dengan kegagalan. Lalu peka terhadap pasar atau dapat baca peluang pasar, karena wirausahawan yang baik itu dapat mengambil peluang pasar dengan sebaik-baiknya, mengambil dan memanfaatkan peluang tersebut dengan baik. Lalu berbisnis dengan standar etika bisnis, jadi kita tidak boleh menyalahi aturan yang berlaku secara umum. Lalu mandiri, jujur, dan peduli lingkungan. Jadi kita harus mandiri, jujur terhadap pelanggan dan juga pemasok, dan peduli lingkungan. Ketika kita melakukan sebuah usaha, jangan sampai kita menghasilkan limbah yang dapat merugikan masyarakat sekitar. Lalu membangun relasi dan networking. Jadi relasi ini sangat penting, karena ketika kita memiliki banyak relasi, kita otomatis banyak belajar dengan orang-orang lain, dan juga kita bisa memasarkan produk kita lebih luas lagi. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Saya Indri Maesari, NPM 19030300. Saya ingin melanjutkan materi sebelumnya. Karakteristik sukses seorang wirausaha. Keberhasilan atas usaha yang dijalankan memang merupakan harapan pengusaha. Beberapa ciri wirausaha yang dikatakan berhasil jika hal ini berfungsi untuk menebak kemana langkah dan arah yang dituju, sehingga dapat diketahui apa yang akan dilakukan oleh pengusaha tersebut. Inisiatif dan selalu proaktif. Ini merupakan ciri mendasar di mana pengusaha tidak hanya menunggu suatu terjadi, tetapi terlebih dahulu memulai dan mencari peluang sebagai pelopor dalam berbagai kegiatan. Berorientasi pada prestasi. Pengusaha yang sukses selalu mengejar prestasi yang lebih baik daripada prestasi sebelumnya. Berani mengambil resiko. Hal ini merupakan sifat yang harus dimiliki seorang pengusaha kapanpun dan dimanapun, baik dalam bentuk uang maupun waktu. Kerja keras. Jam kerja pengusaha tidak terbatas pada waktu di mana ada peluang. Disitulah kadang seorang pengusaha sulit untuk mengatur waktu kerjanya. Untuk bekerja keras merealisasikan. Tidak ada kata sulit dan tidak ada masalah yang dapat diselesaikan. Bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dijalankan, baik sekarang maupun yang akan datang. Komitmen pada berbagai pihak merupakan ciri yang harus dipegang teguh dan harus ditepati. Komitmen untuk melakukan suatu memang merupakan kewajiban untuk segala ditepati dan direalisasikan. Mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak, baik yang berhubungan langsung dengan usaha yang dijalankan maupun tidak. Hubung baik yang perlu dijalankan antara lain kepada para pelanggan, pemerintah, pemasok, dan masyarakat luas. Ciri sukses yang menonjol. Mereka ingin dapat mengendalikan semua usaha yang mereka lakukan. Mereka menyukai aktivitas yang menunjukkan kemajuan yang berorientasi pada tujuan. Mereka memotivasi diri sendiri dengan suatu hasrat yang tinggi untuk berhasil. Mereka cepat memahami rincian tugas yang diberikan. Perilaku untuk melakukan analisis terkait semua pilihan untuk memastikan usaha tersebut berjalan serta mengurangi resiko.
kecenderungan untuk menganalisis pentingnya kehidupan pribadi terhadap hidup bisnisnya, perilaku untuk melihat pilihan-pilihan terkait pemecahan masalah yang dihadapi, sikap tidak takut untuk mengakui kesalahan dan tindakan yang keliru. Karakteristik kegagalan seorang wirausaha. Ketika kita mengalami kegagalan atau perubahan yang amat mengguncang kehidupan baik fisik, emosi, maupun kejiwaan, saat itu kita mengalami stres. Stres merupakan gejala fisikis yang disebabkan oleh meningkatnya tekanan terhadap otot tubuh, emosi, waktu, perhatian. Stres identik dengan perusahaan jika perusahaan senantiasa terjadi setiap saat kita mengalami stres. Entrepreneur adalah hal umum yang dialami seorang wirausaha ketika merintis bisnis baru. Biasanya dia mengerjakan hampir semua aspek bisnis mulai dari perencanaan, keuangan, pemasaran, distribusi, dan sebagainya, serta bekerja keras yang tanpa ada waktu untuk istirahat. Entrepreneur dilema terjadi ketika wirausaha itu tidak dapat mempercayai seorang selain untuk mengangkat beban yang selama ini dipikul. Mereka secara emosional terikat dengan bisnis itu, karena mereka yang menciptakannya. Membangun, memelihara, serta mengembangkan titik mereka memahami setiap aspek bisnis mereka. Tidak seorang pun yang mampu menyelesaikan tugas-tugas sebaik mereka titik akibatnya. Mereka terjebak dalam rutinitas dan tidak biasa berfokus pada upaya pengembangan usaha secara kreatif. Berdasarkan hasil analisis, penyebab kegagalan usaha adalah motivasi para wirausahawan untuk berwirausaha cenderung besar. Namun, ada seorang narasumber yang menyatakan bahwa motivasinya untuk berwirausaha salah, karena ia memiliki komitmen ingin berwirausaha yang besar, namun tidak ditunjang dengan perencanaan usaha dan pelaksanaan usaha yang matang. Faktor lain yang menjadi penyebab kegagalan usaha diantaranya faktor kesibukan lain, faktor kesehatan, lulusan, faktor cuaca buruk, dan perizinan usaha. Proses perizinan usaha yang membutuhkan waktu sangat lama menyebabkan kesulitan untuk mendaftarkan produk. Permasalahan-permasalahan pada aspek manajemen pemasaran, manajemen operasi, manajemen SDM, dan manajemen keuangan. Terkendalanya terdapat permodalan, di antaranya kendala pengajuan pinjaman modal ke bank, tidak adanya uang atau modal, perencanaan kebutuhan modal yang tidak sesuai, dan modal yang dipakai untuk hal lain bersifat pribadi. Kendala-kendala ini juga menyebabkan kendala pada aspek lainnya, misalnya kekurangan modal, penyebabnya tidak dapat membayar karyawan, tidak dapat membeli bahan baku skala besar, tidak dapat memutarkan modal untuk penjualan, tidak dapat membeli alat produksi yang lebih canggih, atau tidak dapat membeli untuk alat produksi, misalnya mesin. Sekian video dari saya, apabila ada kekurangannya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.